Tes. Kita bersukacita sebab pengharapan kita nyata dalam kasih-Nya. Shalom teman-teman SLC, selamat sore semuanya. Shalom teman-teman yang ada di rumah, baik itu dan juga teman-teman pelayan yang ada di gereja. Sebelum kita mulai teman-teman, karena ini adalah ibadah live kita perdana, Kak Siska mau sapa-sapa dulu ya. Di sini udah bergabung di Zoom ada 26 orang, wow terima kasih ya. Ada Cia, Darren, Tange, terus Koinra, selamat sore juga. Elisha, Lady, Jenita, Maria, Michelin, Rere, Queen, Catherine, Adam, Cesia, terus Jensen juga hadir ya. Gerard, Gaila, siapa lagi nih ya? Angel, Catherine, Johanna, terus Joseph, Fania, oke semuanya ya, Kak Siska mungkin gak sebut satu-satu ya. Teman-teman kita bersyukur akhirnya sore ini kita bisa ibadah live SLC. Dan teman-teman sebelum mulai ibadah, Kak Siska untuk mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Mari teman-teman kita buka, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pengakuan dan kesadaran bahwa pertolongan kepada setiap kita di dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita selama ibadah hari ini. Mari teman-teman kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh kami nikmati. Dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami hadir pada sore hari ini di Zoom, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah SLC pada sore ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami, jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Sehingga di dalam ibadah ini kami bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan melalui pujian, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ibadah kami pada sore ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
teman-teman, selamat datang kembali di ibadah live streaming perdana kita. Mari saya mau mengajak teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman siap untuk memuji nama Tuhan kita? Mari kita bertepuk tangan, kita meninggikan nama Tuhan kita. Kita mau memberi hidup kita yang terbaik bagi Dia. Sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bukti yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu, dan biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Beri yang terbaik. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita dengan lebih semangat lagi kita katakan, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bukti yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, bagimu, dan biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Beri yang terbaik. Teman-teman di rumah bisa bertepuk tangan. Kita katakan bersama-sama ya. Pam pam param, 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 pam pam param. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya.
silakan duduk kembali. Teman-teman, di dalam Alkitab, dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, dikisahkan pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah kota yang bernama Betania. Di sana Tuhan Yesus menempatkan waktunya singgah di rumah dua orang kakak beradik bernama Maria dan Marta. Selama Tuhan berada di rumah itu, Marta sibuk sekali untuk melayani Tuhan. Sedangkan Maria hanya duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu tidak lama Marta pun meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria membantunya di dapur. Tetapi ada satu jawaban Tuhan yang sangat menarik, di mana Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dari sini kita bisa belajar bahwa seringkali kita lebih mementingkan banyak hal. Kita lebih mementingkan kegiatan kita, mementingkan kuliah kita, mementingkan sekolah kita, daripada mementingkan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Marilah saya mengajak kita mau duduk pada hari ini, tenang, diam di hadirat Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita mau katakan, Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaan, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh Engkau adalah bagian yang terindah di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau harta yang berharga bagi kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Biarlah itu menjadi satu ingatan yang terus di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena tidak ada Engkau, sesungguhnya kami juga tidak ada ya Tuhan. Karena Engkau ada, maka kami ada saat ini. Karena kasih setiamu Tuhan, yang menopang hidup setiap kami. Kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini, kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, baik itu yang ada di gereja, maupun yang berada di rumah bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami sore hari ini, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Shalom teman-teman youth yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Satu kemurahan Tuhan yang boleh kita nikmati bersama saat ini, kita bisa mengadakan ibadah secara live. Dan ada teman-teman kita yang berada di rumah, biarlah itu tidak mengurangi semangat setiap kita. Terima kasih buat pelayan Tuhan, para teman-teman yang pada sore hari ini boleh melayani pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, yang diberi tema Trusting the Lord. Mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yuk kita akan baca bersama-sama. Yang ada Alkitab silakan buka, yang lihat di layar kaca boleh baca bersama-sama. Kita akan baca bagian ini, Amsal 3 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian ini sepertinya sangat sederhana, ya, sangat simple, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Percaya menjadi satu tema yang paling menonjol di dalam Alkitab. Kalau kita teliti dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru teman-teman, kita akan melihat ada begitu banyak kisah dari para tokoh-tokoh di Alkitab dan juga kehidupan anak-anak Tuhan, di mana di sana Tuhan ingin mengajar, mendorong dan memerintahkan untuk setiap kita percaya kepada Tuhan. Jadi percaya ini menjadi satu tema besar yang ada di Alkitab. Karena Allah menghendaki dalam kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan hanya dekat, tetapi kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan di dalam bagian ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menjadi dua bagian yang akan kita pelajari sore hari ini. Ya. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang poin kedua adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada dua poin yang akan kita pelajari. Sama-sama dua bagian ini adalah perintah Tuhan. Yang pertama perintah yang nadanya positif, yang kedua adalah bersifat nadanya negatif. Janganlah begitu ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa percaya kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang diserukan oleh Tuhan? Kita pasti jujur dalam kehidupan kita. Kemewahan, kenikmatan, kenyamanan, kesuksesan, itu cenderung membuat kita lebih mempercayai kemampuan diri kita sendiri daripada mempercayai Tuhan. Ketika kita bisa melakukan ini dan itu dengan hebat, bisa mencapai ini dan itu dengan hebat, kita rasa itu semua karena diri kita. Dan bahkan dunia saat ini sedang begitu gencar-gencarnya mengajari kita dan mendidik kita, menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang hebat,
Manusia-manusia yang mampu melakukan banyak hal tanpa kita sadar. Di sana kita menjadi manusia-manusia yang sombong bahwa ternyata manusia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dan tidak jarang sesuatu yang ada di dunia ini membawa kita semakin menjauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, dan lebih menonjolkan diri kita, kemampuan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang sukses di dunia ini, banyak orang berhasil di dunia ini, tetapi tidak banyak orang yang sukses, yang betul-betul takut akan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, maka bagian ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Karena apa? Karena ini menjadi satu perintah Tuhan. Menjadi tema besar di dalam Alkitab untuk setiap kita itu percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama bagian yang pertama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di dalam bahasa aslinya adalah betah, ya, yang berarti mempercayakan. Kata ini merupakan kalimat imperatif, yaitu satu perintah yang bersifat terus menerus untuk kita kerjakan. Jadi untuk kita percaya kepada Tuhan itu terus menerus, karena percaya bukan sekedar oh ya saya percaya Tuhan itu berkuasa. Oh ya, langit dan bumi ini diciptakan Tuhan, saya percaya. Tetapi yang dimaksud dan percayalah adalah satu kata, kalau bahasa Inggris itu ditulisnya trust. Jadi ini bukan sekedar believe, bukan sekedar percaya begitu saja. Tapi ini mengandung penyerahan diri hidup kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bukan saja sekedar tahu tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah berapa kali membaca Kejadian sampai Wahyu. Tapi Tuhan mau hidup kita percayakan kepada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan. Seperti waktu kalau kita kayak nabung di bank gitu ya teman-teman. Teman-teman bawa uang segepok gitu ya, pergi ke bank. Pak Bang, saya mau tabung ini duit. Saya mau depositkan ini duit. Itu kita dengan penuh rasa apa? Percaya kan? Serahkan itu nanti akan berkembang biak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan harapkan dalam hidup kita. Kita menyerahkan dan mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Itu serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang akan bertindak atas hidup kita. Jadi di sini firman Tuhan ingatkan percayalah, serahkanlah, ini satu perintah yang bernada imperatif, itu terus menerus. Mengapa Tuhan ingin kita lakukan ini terus menerus? Karena Tuhan tahu betul manusia ini banyak sombongnya. Sedikit bisa ini, sedikit bisa itu, punya ini sedikit, udah sombongnya minta ampun. Sehingga merasa bahwa semua itu dia lakukan karena upaya sendiri. Karena apa yang dia usahakan. Jadi untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah, itu harus terus menerus kita lakukan. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang mempercayakan, pasti ada sosok pribadi yang kita percaya, bukan? Siapa? Di sini tentunya Allah. Dan kita orang-orang yang mempercayakan di sini harus ada keberanian dan rasa penyerahan, kerendahan hati kita kepadanya. Jadi ketika kita berserah, percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita memiliki kerendahan hati dan mengakui bahwa Allah itu adalah pribadi yang segala-galanya di dalam hidup kita. Yang tak tergantikan, harta yang abadi. Tadi dinyanyikan pujian. Tidak ada bagian yang lain yang lebih indah, yang lebih berharga. Selain siapa? Tuhan. Karena apa? Dia pencipta kita. Dia Allah kita. Jadi ketika Allah mengharapkan kita percaya, itu bukan sekedar kita tahu bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu menciptakan kita. Tetapi betul-betul kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Allah.
Dan dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati ini berarti percaya dengan utuh. Tidak ada yang lain. Tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Tapi utuh kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang lain yang kita harapkan. Tuhan bukan menjadi cadangan. Cadangan pertama Tuhanlah. Pertama kita Tuhan, kita cadangan berikutnya punya yang lain. Kalau enggak berhasil sama Tuhan ya lewat yang lain. Bukan demikian. Tapi sungguh-sungguh Tuhan adalah satu-satunya di dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa Allah sang pemilik diri kita, sesungguhnya kita patutlah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Allah ini bukan karena Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, tetapi memang Dialah sang pemilik segalanya. Kita nggak mau mengakui, Dia tetap mengakui bahwa kita adalah miliknya, saudara. Jadi percaya kepada Tuhan, marilah kita miliki percaya yang walaupun, bukan percaya kepada Tuhan jikalau. Ya kalau Tuhan tolong ini, kalau Tuhan buat saya berhasil ini, kalau Tuhan bisa membuat saya mencapai ini, saya percaya. Tapi kalau Tuhan gak buat berhasil itu ya saya cari yang lain. Saya bisa cari kekuatan yang lain. Bukan demikian. Tuhan mengharapkan percaya yang di sini penyerahan total yang sepenuhnya itu, yang utuh itu adalah percaya yang walaupun. Walaupun masih samar-samar. Walaupun belum kelihatan jelas. Tapi yakinlah, percayalah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan merancangkan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, hal-hal yang mendatangkan malapetaka dan celaka bagi hidup kita. Percayalah itu. Maka di sana teman-teman kita akan menikmati satu ketenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya sedikit kesaksian. 3 bulan yang lalu saya berada di Jakarta menemani saudara saya yang didiagnosa kena kanker. Satu berita yang buat kami sangat sedih gitu ya. Karena apa? Dokter waktu saya ketemu dokter dikatakan, waduh ini sudah semuanya kena begitu ya. Aduh saya pun rasanya udah, aduh Tuhan. Nah saudara saya pada waktu itu disuruh keluar dulu, jadi saya yang dipanggil, dikasih tahu dokter begitu ya. Ketika saya keluar dari ruang dokter, dia nanya, apa kata dokter? Aku udah divonis ya. Saya cuma, oh Tuhan, vonis itu Tuhan yang punya, dokter gak bisa vonis, saya bilang. Percayalah, Tuhan punya cara. Saudara melewati 3 bulan bersama dia dalam kondisi yang antara H2C, harap-harap cemas gitu ya. Itu saya berjuang, bergumul bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Semua bentangan perjalanan hidup kami ada di dalam rancangan-Mu. Demikian juga saudara saya. Saya percaya Tuhan Engkau punya maksud dan punya rencana. Dan hal itu membuat saya tenang. Ketika saya tenang karena ada Tuhan yang menguatkan, saya jadi bisa menguatkan yang lain. Menguatkan dia. Sehingga ketika sampai satu titik kita ngobrol tentang kematian. Sampai titik ketika penyakit itu membawa kita harus mati gitu ya. Dia katakan, it's okay. Nah, apa? Karena apa? Kita tetap akan ketemu Tuhan gitu. Jadi percaya kita ini adalah percaya yang walaupun. Belajar di sana untuk kita menyerahkan secara penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan. Karena apa? Hidup kita miliknya. Teman-teman, hidup kita milik Tuhan. Jadi dia yang berhak atas hidup kita. Serahkan hidup kita kepadanya. Jadi percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk percaya kepadanya, saudara? Ngapain? Begitu gencarnya Tuhan mengajarkan berulang-ulang dengan berbagai macam perumpamaan, dengan berbagai macam perjalanan kisah para tokoh di dalam Alkitab. Untuk umat manusia itu, untuk umat yang dikasihi itu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah, pencipta kita, sumber hidup kita, dan satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Dunia ini mungkin bisa menawarkan berbagai macam keberhasilan, tetapi dunia ini juga yang akan banyak menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya ada di dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memerintahkan kita, percayalah kepada Tuhan. Itu satu hal yang memang penting bagi hidup kita. Mari kita miliki percaya yang walaupun, karena Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dan bagian yang kedua dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, yakni pengandalan akan diri sendiri. Seringkali ketika kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak alternatif yang seringkali menggoda pikiran kita, dan kita mulai mencondongkannya ke sana. Jadi dikatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini dalam arti apa? Kita beralih kepada yang lain, atau kita mulai menyondongkan pikiran kita, hati kita kepada yang lain, bukan Allah. Ketika kita menyondongkan pikiran kita, hati kita itu, maka kita tidak berdiri tegak pada pusatnya, yakni Allah itu sendiri. Nah, ketika kita mulai menyondongkan, maka ada pergeseran di dalam hidup kita. Sedikit saja kita menyondongkan pikiran kita, berharap kepada orang lain, mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, itu pada ujungnya nanti akan semakin menjauh dari Tuhan. Sedikit saja kita condong, tidak berdiri tegak pada pusat, yakni Allah itu sendiri, maka kita ujungnya itu sudah bisa semakin menjauh. Jadi untuk itu, berhati-hatilah di dalam kehidupan ini. Dunia penuh dengan tawaran, dunia penuh dengan godaan. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Allah Sang Pemberi hidup. Dan janganlah kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Contohnya apa mengandalkan pengertian kita sendiri? Mungkin dulu adalah saya pribadi orangnya, kalau saya disakitin, kalau saya dilukai, minimal saya bisa ganti. Entah gantinya bentuk yang lain, membalas begitu ya. Maksudnya membalas. Pembalasan itu kan ya lumrah, orang saya disakitin. Saya pernah melakukan hal itu. Dan ketika saya sadarin, aduh, saya rasa malu sekali sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ketika saya lakukan memang puas kita dapat puasnya. Tapi setelah itu, kita mendapatkan ketidakdamai sejahteraan itu. Damai sejahtera itu hilang. Dan di sana kita harus datang kepada Tuhan. Sekali lagi dan sekali lagi mempercayakan hidup kita. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, konsep itu salah kalau kita membalas kejahatan itu. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kita mulai merubah pola pikir kita. Jangan lagi kita mencondongkan ke sana, tapi kembali kepada pusat. Kembali kepada Allah. Percayakan hidupmu, lukamu, sakitmu, hancurmu kepada Tuhan. Dia akan memulihkan hidup kita. Nah, ini namanya tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena ketika kita condong sedikit saja, itu ujungnya nanti akan sudah semakin jauh dari Tuhan. Nih. Jadi jangan mengandalkan dirimu sendiri. Ini berarti tidak lagi berdiri pada pusat. Kalau kita mulai condong pada pikiran kita, itu kita berdiri tidak lagi pada pusat. Pusat kita siapa? Tuhan.
Kita mulai condong. Coba kalau saudara belajar matematika, bentuk sudutnya kecil nih, tapi nanti ujungnya kalau ditarik, itu sudah semakin jauh dari garis pusatnya. Nah kalau kita sedikit saja udah serong dari Tuhan, karena kita condong, miring kepada sisi yang lain, maka kita akan semakin jauh dari pusat hidup kita, yaitu Allah sendiri. Untuk itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari setiap langkah kita, setiap pikiran kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kalau saudara teman-teman baca ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika kita mengakui Tuhan, menyertakan Tuhan, hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, mewarnai setiap langkah hidup kita. Karena kita mempercayakan hidup kita kepadanya, maka Allah akan bertindak dan meluruskan hidup kita. Damai sejahtera itu akan datang bagi kita. Akhirnya teman-teman, kesimpulan pada sore hari ini. Dunia dengan segala daya tariknya akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Untuk itu tetaplah berdiri pada pusatnya, yakni Allah. Allah adalah Allah yang tidak akan pernah tergantikan. Jadi percayalah kepadanya. Segala sesuatu ada di dalam tangannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan teman-teman semuanya, baik melewati kesulitan, tantangan. Percayalah ada Tuhan yang menyertai kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih kalau Engkau terus menarik kami. Engkau terus mengundang kami untuk kami kembali pulang. Kembali kepada pusat hidup kami, yakni Allah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menyediakan yang terindah dalam hidup kami. Ada jalan keluar yang terindah. Ada damai sejahtera yang Engkau janjikan bagi kami. Ketika kami ada di dalam Engkau. Tuhan ajar kami mempercayakan hidup ini kepadamu. Ketika di masa-masa usia remaja dan pemuda kami. Ada begitu keinginan-keinginan di dalam hidup kami. Ada begitu banyak pencapaian-pencapaian yang ingin kami raih di sana. Ajar kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan menyerahkan itu kembali kepada Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ajar kami peka dan mengerti bahwa ada begitu banyak tantangan dan godaan yang ada di sekitar kami. Untuk kami tetap dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Kami rindu Engkau terus menuntun setiap langkah hidup kami. Melewati kesulitan dan tantangan apapun, kami tetap berpegang pada Tuhan menjadi pusat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah SLC kita pada hari ini. Kita mau memberikan pengagungan kita. Kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus atas setiap kami. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan hati kita dan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada atas setiap kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Teman-teman SLC, demikian ibadah kita sore hari ini. Teman-teman terima kasih udah join, udah bersekutu bersama dengan kita semua di SLC. Dan buat teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa ya, kita ajak lagi teman kita yang kita kenal atau saudara kita supaya minggu depan bisa join bersama-sama dengan kita untuk mengikuti ibadah SLC. Teman-teman, ibadah SLC minggu depan kita akan tetap mengikutinya via Zoom ya. Jadi teman-teman, mari kita terus persiapkan hati kita setiap hari Sabtu jam 5 sore via Zoom. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah SLC ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di ibadah SLC minggu depan. Tetap jaga relasi teman-teman dengan Tuhan ya. Jangan lupa juga untuk selalu be the light, be the salt, be the light for Christ. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.